Udah mengudara pilot yang tadi habis makan pedes-pedes, udah dikasih dasia juga, udah cepet langsung naikin pesawat, akan menuju dari bagian selatan ke utara. Sepertinya dari sekitaran Los Higos sampai ke arah La Cobreria. Ya, sudah bakal ini potongan cukup fair ya. Tim-tim yang mau turun harusnya ini nyampe semua, kecuali mungkin yang turun di daerah kampung militer perlu nyambung sedikit, tapi tim yang turun di kampung tuh dikit banget. Jarang ada tim yang mau turun di kampung militer mengingat lootingnya lama, di pojokan circle banget, mobil juga terbatas, bisa dicuri-curiin oleh anggota-anggota di Cruz del Val sama Al Azhar. Jadi kampung militer harusnya nggak bakal diisi sama siapapun. Ya, setuju banget sih dengan pendapat Flo barusan. Ini benar-benar adalah sebuah drop zone yang cukup enak sepertinya bagi teman-teman di sekitaran Miramar, karena walaupun tidak 50-50 tapi kanan kiri terbagi secara baik di sini. Dan sudah ada teman-teman kita yang udah mulai drop zone, NFT udah mulai drop dari pesawat, Voin dan juga tim-tim lainnya. Tidak ada Pillars hari ini, berarti tidak ada yang bermain ke Valle del Mar sejauh ini. NFT akan ada cuma Cera, tidak ada Morp yang menjadi contenders mereka saat ini, dan tim-tim lainnya juga sudah mulai drop down. Betul, kita bakal kayaknya bergerakan juga dari beberapa tim. Sudah mulai menuju kota mereka masing-masing. Dari tim AE akhirnya nyampe juga ke LL Games. Sebelum mereka nggak nyampe, perlu nyambung. Kayak ini cukup aman. Beberapa tim juga langsung mengisi kota mereka yang tepat di bawah mereka seperti NFT. Langsung turun di Chumacera. Ya, betul banget, udah pada turun ke drop zone yang biasa mereka mainkan, dan zona ternyata mengarah ke arah barat, menandakan banyak sekali tim-tim yang diuntungkan. Boom, terutama di bagian sentral ada di Monte Nuevo, El Pozo juga ada 69 Esport, cukup kuat di sana. NFT di Chumacera juga belum ada contenders, dan menarik melihat Ikyar agak terpisah dengan teman-temannya, mungkin menahan di bagian gudang sana dan mengambil vehicle sepertinya ya. Betul, ini harusnya perebutan mobil di awal-awal. Kalau di Miramar cukup panas, makanya kita sering di awal-awal lihat tim-tim yang tumbang-tumbangan mencari mobil. Apalagi nih, kalau diperhatikan tim-tim yang mau ke sisi kanan tuh nggak nyampe semua. Semua stuck di daerah HDP. HDP tuh mobil banyak yang spawn. Jadi kita mungkin bakal melihat fight-fight kecil di awal-awal. Terutama bagi tim-tim seperti EVOS, tim Dranix. Ada juga tim-tim lain seperti Ion Aero, Ion, betul. Itu bakal perang-perangan di daerah HDP, di persimpangan HDP. Mencuri dan mencari mobil. Betul banget, dan ini masih dengan aerial view saat ini Altrigo, dan tadi sebelumnya Nara di bagian San Martin masih cukup aman dengan kota yang mereka diami, Los Leones. San Martin sebelumnya belum ada sebuah fight yang terjadi. Harusnya di HDP tadi kita lihat sedikit ada penumpukan, ada pergerakan dengan vehicle masing-masing, namun sepertinya belum ada fight yang benar-benar sampai men-take down player-player lainnya. Dan Geek saat ini sudah mendapatkan power grid untuk diri mereka sendiri, udah gak ada contender lagi sebagaimana minggu pertama. Mereka akan kuat sekali selepas ini karena ada split loot juga yang dilakukan. Betul, kita bakal kayaknya bergerakan juga beberapa tim. Tampaknya looting di awal-awal, tim 69 tim yang lagi konsisten banget hari ini ya. Mendapatkan total berapa? 60 poin ya di 3 game. Yes, baru 3 game. Baru 3 game, 60 poin. Memang luar biasa banget dari tim 69 tim yang sempat kita ngomongin perlu step up, perlu bermain lebih baik. Langsung dibuktikan sama mereka 60 poin 3 game. Tapi balik lagi, kalau mereka bisa dapetin total kayak 80-90 itu mungkin bisa pecahin rekor ya. BTR 90 poin ya sehari ya. Iya, BTR masih dengan tertinggi lah sejauh ini ya, dengan 90 poin mereka dapatkan. Kalau mereka bisa melebihi itu sebenarnya ini akan menjadi sebuah pintu baik lah buat 69 Esport, mengingat minggu kemarin dia bermain bisa kita katakan under weather lah, belum best performance mereka. Betul, kali ini bisa dibilang mereka dapat kesempatan juga untuk mencari poin tambahan, menutupi kekurangan mereka minggu lalu, dan ini kesempatan masih 3 game 60 poin. Kalau mereka maksimalin, let's say mereka main aman aja, 90 poin harusnya nggak kemana-mana. Kalau mereka konsisten di 10 poin per ronde di sisa 3 game kali ini ya. Betul banget, tentunya ini adalah sebuah kesempatan yang baik untuk 69 untuk step up, untuk memperlihatkan kualitas mereka. Tadi juga ada beberapa viewers yang nanya ke gue kayak kenapa 69 main garang banget hari ini. Menurut gue kayak mentalitas mereka udah terbangun banget, di awal juga udah baik, dan tinggal maintain temponya biar tetap kuat gitu seharian. Gue kira lu bakal bilang, ya nggak tahu. Jangan dong. Kenapa 69 bisa main lebih bagus banget? Ya nggak tahu, gue bukan coach gitu. Ya. Kapan nih bisa jawab gitu? Saya gue kalau tanya kayak misalnya, kok harinya tiba-tiba tim ini bagus ya mainnya? Ya nggak tahu gue. Tiba-tiba jago mereka. Ya juga sih, sebenarnya paling tepat jawab itu ya. Kita kan nggak tahu sebenarnya. Kecuali tanya, tadi kok gerakan mereka bisa lolos ya? Nah, itu bener, itu baru pertanyaan yang lebih konkret itu. Betul. Kenapa mereka bisa chicken tadi? Nah, itu bisa doang, oh mereka rotasi gini. Tuh, zonanya mungkin memihak pada mereka dan lain-lain. Ya juga ya Flo ya. Oke. Nah, karena mereka bagus, karena nggak jelek hari ini. Iya, itu juga benar sih. Dan Romo masih di sekitaran Minas, tempat signature mereka tentunya. Biasanya kalau main klasik tentunya kalau di tempat Airwolf itu nggak terlalu bagus ya Flo ya di Minas itu. Tapi karena ini kali 2 mungkin bisa menjadi kekuatan baru buat Airwolf sendiri. Sebenarnya enak di Minas ya, kan lootingnya agak cepet tuh. Karena kan tempatnya cukup kecil, looting memang nggak terlalu banyak. Keuntungan lu main di tempat-tempat kecil kayak let's say main di scrapping di shelter, kita main di daerah Minas, pokoknya tempat-tempat yang terbuka dan cepat, itu rotasi. Kita gampang banget masuk ke posisi di mana sekiranya banyak orang lewat, kita isi.
kita minimal bakal dapetin 1-2 kill dan looting gratis lagi tambahan. Itu dia ya, karena kita udah mempunyai utility equipment yang cukup, kita juga punya posisi yang bagus, ada orang lewat, tembakin, ke knock, and langsung bisa kita ambil lootingan dia yang mungkin dia dari tempat yang high tier loot juga kan. Betul, karena baik lagi ya, kalau kita main, kan ada nanya kan, bang ngapain kita scrapping kalau kita miskin gitu. Tujuan scrapping itu memang untuk begalin orang. Tujuannya kan kita nyebar, area kita nyebar, kita bisa motongin rotasi orang lain, kita juga minimal punya informasi. Oh tim ini ngarah ke sini, tim ini ngarah ke situ. Jadi kita punya tahu, oh misalnya BTR kalau di Wrangle tiba-tiba ngelewatin area apa sih yang deket Rozok gitu kan. Oke. Berarti mereka mau ke Ruins gitu. Kita kurang lebih tahu posisi musuh di mana. Tapi kita ngomong posisi dari Evas menemukan juga posisi rotasi dari tim Dranix. Tampaknya mereka pengen coba menuju ke arah perbukitan. Cicakar kah kali ini? Waduh, apakah menggunakan cicakar sebagaimana kita lihat di PMWL, tapi sepertinya masih ada sebuah downside vision dari EVOS ke arah Dranix, dan ini adalah sebuah informasi yang berharga bagi Dranix juga kalau ada tim lain yaitu EVOS yang ada di belakang mereka. Karena kalau teman-teman perhatikan ini jauh banget loh antara dua player Dranix yang satu dan dua player Dranix yang lainnya. Karena dua ada di bagian utara DPKado dan satunya lagi atau dua player yang lain itu agak berjauhan. Dan kalau teman-teman perhatikan ini berbahaya banget kalau EVOS mengambil sebuah agresivitas ke arah Dranix karena mereka berjauhan satu sama lain. Betul, kita bakal juga akan bergerakan beberapa tim tampaknya mulai maju pelan-pelan ya. Mulai maju pelan-pelan menuju ke arah safe zone yang pindah ke arah kiri. Berarti perbukitan Cumacera, daerah Power Grid, Mountain Nuevo itu bakal jadi inceran beberapa tim juga. Tim-tim seperti Boom, seperti 69, Geek Fam yang emang turun di daerah tersebut bakal langsung mensecure posisi high ground ataupun tempat-tempat kunci di daerah tersebut. Yes, betul banget. Baru saja disebutkan oleh Flo, lihat ada pergerakan dari Siren, sudah mulai mengarah ke arah bukit-bukit karena kembali lagi kita berbicara Miramar, topografi yang beragam, ada high ground yang bisa dimanfaatkan secara maksimal, dan bisa mendapatkan POV yang cukup luas ke arah tim-tim lainnya yang baru saja bergabung di safe zone tentunya. Pilihan Tayo sebagai salah satu kendaraan yang digunakan di Miramar mungkin merupakan salah satu pilihan terakhir ya. Karena jalan yang lambat juga, kemudian saat mengarah ke arah high ground juga sulit untuk bisa cepat. Dan tadi permainan dari Siren cukup baik karena dia nge-spot dulu apakah di bukit depan yang mereka ingin tuju ada orang atau tidak. Betul, nah, kita bakal lihat beberapa tim juga masih melakukan scouting, masih melakukan rotasi juga. Dan pastinya ketika melakukan rotasi ada resiko yang terlibat. Kita pindah posisi, itu pasti ada resikonya. Tapi gimana kita mengecilkan resiko tersebut? Scouting, pasti informasi yang ada. Dan pastinya jangan sampai kita lewatin jalan yang terbuka. Tapi kita ngomong-ngomong aman dan rotasi. Tampaknya tim Dranix juga mulai dipukul oleh tim EVOS kali ini. Dapat Dranix bakal ngebalikin keadaan menjadi satu sama. Kita bakal lihat kayaknya dari tim EVOS masih berusaha untuk mencari posisi. Spray down dari seorang Foxy, belum menemukan targetnya. Dari seorang Horizon lagi berusaha untuk backup. Tapi posisi kedua tim ini cukup terbuka. Kalau ada tim third party datang, ini bisa ngacoin dua tim ini sih. Yes, betul banget. Sebuah movement yang dilakukan oleh Dranix tadi udah regrouping saat ini, tapi satu orang masih knockdown. Masih mencoba untuk di-revive tentunya. EVOS sudah mulai regrouping juga. Dua orang Lyzerk dan Morpheus akan mencoba sepertinya mengarah ke bagian high ground dan mendapatkan view atas Dranix. Dan third party involved sebagaimana yang tadi Flo predict, ada Nara datang di sana dan knockdown kembali lagi untuk tim Dranix. Ucup di sana masih harus di-revive, ada sebuah spray down dari belakang juga tidak mengenai satu sama lain dan masih bisa untuk repositioning untuk Dranix. Betul, kita bakal lihat kayaknya dari tim Dranix juga sudah berhasil untuk melakukan revive terhadap seorang Ucup, tapi bots tampaknya masih harus healing terlebih dahulu. Di sini kita bakal lihat dari tim EVOS tidak mau menyanyiakan pressure mereka sudah buat, langsung dimajuin juga, lemparan bom dari kokang oleh seorang Ryzen. Dampaknya dia mencari korbannya, dilempar bomnya meledak kali ini tepat di atas kepala seorang Morpheus. Kena peluru juga panas dari seorang Ucup, langsung menumbangkan Morpheus, tumbang, dan bakalkah kehilangan nyawanya? Kita bakal lihat dari tim EVOS juga tampaknya lempar bom tapi belum sampai menuju ke arah posisi Dranix. Yes, betul banget, sebuah timing yang sangat baik dari Ryzen. Dia cook grenade-nya, dia dengar step dari Morpheus di bagian atas, dilemparkan dan langsung bisa mendapatkan knockdown. Dan ini menjadikan EVOS akan mundur sedikit ke arah belakang karena harus revive Morpheus terlebih dahulu dan tidak bisa melakukan sebuah push dari bagian kiri karena mereka harus settling up dulu dari manpower yang mereka miliki. Betul, kita bakal lihat kali ini dari pergerakan juga beberapa tim sudah menuju ke arah circle yang pindah ke kiri bawah. Mentalnya sih nggak pakai ampun ya, benar-benar. Betul. Dari tengah ke kiri bawah lagi. Ini benar-benar sebuah circle yang cukup menyulitkan karena tadi kalau kita lihat di tengah-tengah itu Mountain Nuevo masih bisa untuk dipakai. Justru sekarang agak cukup ke bawah dan Ryzen jatuh dari ketinggian tadi ya. Iya, kita bakal dari tim Lovre juga tampaknya sudah mulai dikunci oleh tim Ion dan Hydra. First blood ke arah seorang Ponbit ya. Betul banget, Louvre kehilangan satu manpower, sebuah rotasi yang cukup panjang memang dari Louvre. Karena mereka bergerak dari El Azhar saat menuju ke arah bagian timur Impala. Mereka bertemu sama lain dan Ryzen sini sempat spray down ke arah tim lainnya yang ada di bagian atas dari tim NFT. Belum mengenai satupun di sana dan masih bisa untuk melakukan rotasi dari NFT sendiri. Betul, kita bakal kali ini pergerakan dari tim BTR juga pelan-pelan bakal bergerak menuju ke arah spot-spot yang high ground. Biasanya BTR lebih suka menggunakan high ground ke advantage mereka.
Harusnya BTR nggak terlalu susah, karena kan dari Pekado pindah ke arah Serka Cumacera itu deket banget jaraknya. Nggak terlalu pusing untuk di awal-awal, tapi beberapa tim yang mungkin dari utara, dari La Cobreria, dari Terra Bronca, Crucial Val, bakal agak kesulitan, tapi kita ngomong kesulitan. Mulai ada perang juga antara 69 dan juga Siren, Anthem lumayan low, Viel juga lumayan low, tapi Viel mendapatkan seorang Anthem ditumbangkan, dan langsungkah dipulangkan? Nggak, bakal di hold dulu, bakal di pressure kembali oleh 69. Lemparan bom dari orang Audrey bakal menuju ke arah Viel yang lagi melakukan healing di balik satu mobil dia ya. Lemparan bom kurang dikit untuk mencapai ke orang Viel, tapi 69 masih tersebar dengan cukup luas, sedangkan Siren lumayan rapat pertahanan mereka kali ini. Betul banget, ini adalah sebuah choke point yang sangat berharga di bagian bibir zona. Anthem masih knockdown, belum bisa untuk di revive. Tadi permainan sangat baik dari Viel, dia pick, kemudian ngumpet lagi, menyusahkan dari Siren sendiri. Dan sekarang adalah 3 versus 3 antara Siren dan juga 69 Esport. Betul, tapi tampaknya dari tim EVOS juga Dranix belum selesai fight-nya, masih berlangsung hingga serka kedua kali ini ya. Ya betul banget, sebuah long fight ternyata terjadi di sana. Dan Anthem sudah berhasil mundur ke belakang, masih dengan utility battle yang diberikan oleh Siren untuk memukul mundur 69 ke bagian belakang. Dan seperti masih ada untuk bisa merevive, dan Viel ternyata ter-knockdown, misalkan 2 player Boneng dan Trixie. Betul, kita bakal dari seorang Trixie bakal dihujani bom juga, tapi belum sampai tumbang. Dranix juga mulai kehilangan 2 player mereka kali ini. Dari EVOS tampaknya tidak mau melepaskan tim Dranix yang sempat terpincangkan di awal-awal. Kita bakal dari seorang Trixie juga bakal nge-smoke. Kayaknya bakal coba kabur pun pindah posisi, tapi Viel bakal di backup, bakal di hold, bakal di backup, yes bakal di backup, tapi Trixie tampaknya terlalu terbuka dan bakal ke take down oleh seorang Jaspe. Audrey pun langsung pulangkan Trixie ke arah lobby, Viel pun masih knock, tinggal 2 pemain 69 tersisa, harusnya di low ground. Betul banget, hanya menyisakan Boneng sendirian saya di bagian bawah sana. Agak cukup kesulitan untuk bisa melakukan body system, melakukan revive ke arah teman-temannya. Viel akan menjadi sebuah confirm kill berikutnya seperti untuk Siren. Dan ini dia, 69 harus berjuang dengan 1 orang saja sampai ke late game nanti. Dan ini akan menjadi sebuah kesulitan bagi 69 selepas 2 game yang gemilang dia lakukan sebelumnya. Betul, tampaknya di kali ini ya, dari 69 belum mendapatkan game terbaik mereka. Dia awal-awal harus mengalami percobaan atau pencobaan yang lumayan berat. Dia awal-awal dipincangkan. Dapatkah 69 bermain dengan konsisten dan mencari poin kembali untuk memaksimalkan jumlah poin yang mereka miliki hari ini? Betul banget, 60 mungkin sudah besar tapi tentunya belum cukup maksimal untuk 69 sendiri karena mereka bisa untuk mendapatkan lebih. Namun kita berpindah terlebih dahulu, ada sebuah shot tadi dan ini EVOS. Dranix sudah saling berdekatan satu sama lain. Ini adalah di bagian belakang dari Pekado tentunya. Saling berdekatan satu sama lain. Dari tempat lain Viel sudah dikonfirm menjadi kill Morpheus. Masih mencari last man standing sepertinya dari Dranix, yaitu Mozart dalam compound ini, rumah roti. Ini resiko banget loh, dari tim EVOS ya, healing sudah mulai low. Mereka berempat juga kali ini harusnya pindah posisi, jangan terlalu lama nahan. Mozart juga tinggal menggunakan beberapa bench yang dimiliki dan mungkin Mozart bakal coba untuk nyeret kaki orang. Tapi Ion bakal langsung menghajar pergerakan tim lain. Tapi dari 69 bakal pulang ke arah lobby. Di game kali ini kita bakal dari BTR, tampaknya bakal perang dengan tim victim. Ada yang sampai jatuh dari bagi, tapi kali ini dari victim. Motor 3 mereka bakal sedikit terpeleset dan kita bakal dari tim BTR dihajar oleh tim victim. Betul banget, ini adalah sebuah hal yang sangat berbahaya tentunya buat victim ya. Dengan motor roda 3-nya sudah jatuh, ini akan menjadi sebuah kesulitan bagi mereka untuk melawan rotasi. Tapi dari Bigetron sendiri, 1 orang sudah berhasil di knockdown dan sepertinya agak cukup berjauhan dengan teman-temannya dan tidak bisa di revive, yaitu Zuxi berarti. Betul, ini bakal membuat BTR pincang kembali di game kali ini, kecuali somehow Luxi dapat disamperin dan di revive yang sebenarnya agak susah mengingat jarak mereka cukup jauh ya. LDR kali ini mereka nih. Iya, dia ini LDR, benar-benar LDR tentunya. Dan Nara yang sedari tadi mungkin belum maksimal bermainnya dengan Tusun beberapa kali game dan sekarang sudah mendapatkan sebuah posisi di bagian lower ground. Cukup baik secara compound untuk mereka holding, tapi lihat Geek dari bagian atas high ground ini akan bisa berbahaya banget. Karena Geek melihat Geek di Miramar sebelumnya, dia bermain ganas banget. Lihat, shot yang diberikan ke arah Frost, ini akan memukul Nara Frost untuk tidak melakukan pick lagi ke arah bukit tersebut. Iya, kita bakal dari tim Nara juga tampaknya mengambil low ground tapi compound ketimbang high ground yang udah diisi terlebih dahulu ya. Beberapa tim seperti victim juga lebih milih untuk di high ground. Zuxi tampaknya juga akan stay ya. Stay di daerah pertahanan tim victim juga. Harusnya beberapa tim sudah mulai nge-lock dan tampaknya kita perhatikan di daerahnya tim victim ini kan di kanan ya. Kurang lebih kanan bawah. Ini udah ramai banget, bener full banget areanya. Tapi bakal dari Luxi sudah mendapatkan juga seorang Chisun, kayaknya tampaknya dari tim BTR tidak mau melepaskan Zuxi secara gratis, pengen nyari korban tambahan juga. Betul banget, itu Zuxi berarti kalau nggak ada enemies yang kill karena dia, berarti dia jatuh mungkin dari kendaraan ya? Iya, dia jatuh dari kendaraan, dia bukan ditembak, betul, tapi kepleset tadi kayaknya. Mungkin mobilnya udah mau meledak, dia lompat, kenok jadinya. Betul banget, sangat sayangkan tentunya sudah kehilangan 1 punggawanya, namun masih panjang. Poin lagi men.
Void lagi bakal coba fight kali ini melawan tim Ion. Mempushkah kali ini karena kedua tim belum masuk ke arah safe zone. Memang dari Void lebih dekat ke arah safe zone dan bakal motong. Lihat, pinter banget dari Void. Langsung 2 orang dikirim ke ujung zona, 2 lagi nahanin Ion. Jadi kalau ngomong pressure harusnya lebih gede dari Void karena mereka punya zona terlebih dahulu. Iya betul banget, ini akan sangat berbahaya tentunya bagi Ion di tempat tersebut. Namun di tempat lainnya juga di perbukitan high ground, di sini ada sebuah fight juga antara Alter Ego dan juga NFT Smith. Berada di bagian depan ada sebuah shotgun karena Leo udah low HP sekali tapi tidak knockdown. Di sini ada Pala Gimpe yang tadi mencoba untuk melakukan sebuah body system dan net dilemparkan kembali. Smith akan mencoba untuk mundur terlebih dahulu karena dia tahu defensive line dari NFT udah terlalu kuat di bagian depan. Utility juga sudah terlalu banyak dilemparkan oleh NFT. Iya, kita bakal lihat kayak ini juga pergerakan beberapa tim pelan-pelan mulai mengambil ujung circle dan tampaknya pindah ke kanan bawah tempat pengumpulan semua tim. Dihajar langsung rame serame-ramenya. Kita bakal lihat tim Ion tampaknya sudah mulai kehilangan player mereka. 2 player sudah knock, tinggal 2 player yang bertahan. Auro masih coba untuk revive teman-teman ataupun nge-smoke ke arah teman-temannya. Kita bakal lihat dari tim Alter Ego. High groundnya sih enak banget, tinggal tembak-tembak ke arah bawah terus nih. Ya, yes, betul banget. Auro juga knockdown karena Smith meledakkan vehicle yang dimilikinya. Misalkan Red Face Ain yang mencoba untuk merevive ke arah Hijrah. Liquid juga tadi terjatuh dari kendaraannya. Jadi 2 aktif player sejauh ini untuk Ion Esports dan mereka tidak berada di kondisi yang sangat baik. Betul, dari tim Alter Ego tampaknya tidak mau melepaskan juga high ground mereka. Mereka membiarkan tim Ion untuk melakukan revive dengan catatan mereka masih mengontrol area high groundnya. Dari tim Ion ya, Hijrah dan juga Red Face masih berusaha untuk bertahan juga. 2 tim sudah dipulangkan secara beruntun juga di ke arah lobby. Tinggal 13 tim bersisa kali ini ya. Ya, betul banget ya, sebuah kesulitan bagi Ion. Ada sebuah smoke pop out yang sudah dikeluarkan. Mungkin niatnya adalah untuk menyelamatkan Auro, tapi lihat sebuah view, sebuah POV yang dimiliki Alter Ego benar-benar on point, benar-benar luas. Auro akan cukup kesulitan jika lo memilih untuk bisa berjalan ke arah mereka berdua. Ternyata Hijrah pun, baik Hijrah dan juga Red Face N, mengarah ke Auro pun cukup sulit. Iya, kita bakal lihat ini spray down dari tim Ion tampaknya hampir menumbangkan Requiem tapi belum sampai menumbangkan pemain dari Alter Ego kali ini ya. Kita bakal lihat dari Red Face masih di bawah tapping. Auro sudah mulai bleeding out tapi harusnya sudah sampai untuk diselamatkan. Tapi berapa lama mereka bisa bertahan mengingat dari tim Alter Ego high groundnya sih benar-benar nge-counter banget posisi tim Ion. Yes, betul banget. Namun kita juga harus shout out ke Red Face N, sebuah suppressing fire yang cukup baik ya. Bisa memberikan sebuah space untuk Hijrah bergerak ke arah Auro dan bisa merevive dan bisa merepositioning lagi dari manpower yang dimiliki oleh Ion. Sebuah tapping ke tempat lainnya, Nerpeko di sini melihat pergerakan dari Geek. Ada sebuah Tayo di belakang sangat pelan, masih mengincar ke arah Merado, sangat disayangkan. Dan itu dia 2 player dari Geek, masih ditembakin dan masih bisa untuk mengarah ke arah gereja di lower ground sana. Betul, tampaknya dari tim Geek memotong pergerakan tim RQ Rio mengambil gereja terlebih dahulu sebelum tim RQ bisa maju ke arah gerejanya. Kemudian bakal ini beberapa tim ya masih bertemu juga di ujung circle dari tim Alter Ego, dari tim Ion dan juga tim NFT memperebutkan perbukitan yang sama kali ini ya. Perebutan kurang lebih ini perbukitan cuma Cera. Ya betul banget, ini sebuah sesuai dengan predik lu Flo tadi di awal. Mereka benar-benar mengarah ke arah perbukitan untuk memainkan high ground. Karena kembali lagi high ground lebih dapat POV yang lebih luas. Ada sebuah usaha dari Siren untuk bergerak melakukan dengan Tayo. Tadi ada sebuah spray down. Entah kenapa tidak di-keker oleh Hand sendiri. Dan Siren di sana udah cukup kesulitan 2 player. Udah low HP, Moxpay dan 1 player lainnya. Betul, kita bakal lihat beberapa tim juga sudah mulai clash di circle keempat kali ini. Spray down dari seorang Hands menuju ke orang Audrey yang terlalu terbuka naik baginya. Tidak mendapatkan cover dan bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Audrey tampaknya tadi sedikit offside posisi, tapi kita bakal dari Hands masih ditempel juga oleh tim Siren yang berusaha untuk nge-cover temennya yang barusan dipulangkan ke arah lobby ya. Yes, betul banget. 1 player lagi dari Siren juga knockdown. Sepertinya menyisakan 2 active player. Hands masih menjaga dari defensive line dimiliki oleh Louvre. Dan ini akan menjadi kesulitan bagi Siren. 2 orang akan mencoba maju pelan, tapi pasti ada sebuah spray down dari Louvre ke arah 2 player dari Siren. Cukup low HP dan ini akan sulit bagi mereka. Dari DPS zone udah sakit banget. Moxpay juga langsung sekarat. Nate dilemparkan kembali. Just Space masih nge-heal tapi nggak kenok ya. Gue bingung, tadi kena atau enggak sih sebenarnya? Iya makanya. Gue kena damage tapi nggak sampai kenok. Tapi kita bakal lihat kayak ini beberapa tim sudah mulai crash juga kali ini dari tim Louvre. Masih coba untuk menahan pergerakan dari tim Siren ya. Antem pun di pelangkara lobby tinggal Jaspe kan yang tersisa. Ya betul banget, Just Space hanya bisa mungkin sekarang melakukan healing prom di bagian luar. Karena ketika dia maju dia sudah mengetahui ada banyak player yang mulai menunggu. Dan ya kembali lagi melakukan healing prom karena zona kelima DPS-nya udah sakit. 370 meter untuk tim Louvre. Dapatkah mereka pindah? Hands berusaha untuk ngelok ke arah Jaspe, menunggu dia mati. Tapi apakah ini worth it? Karena dari tim Louvre, kalau nanti diperhatikan di map ini sekarang nih, dia harus lewatin banyak banget tim depan dia. Betul banget, ada NFT, ada Alter Ego, belum lagi lower ground yang mungkin harus ditempuh kembali lagi. Jadi ini memang sebuah fight yang menurut gue kurang worth it ya, karena hanya 1 orang saja yang ada di belakangnya. Betul, kita bahas beberapa tim juga sudah mulai clash, di mana ada tim Boom di bawah kiri circle masih perang juga melawan tim NFT yang sementara baru 2 player, tapi 2 player lagi akan menyusul bentar lagi. Dari tim Geek Fam juga bakal fight dengan tim EVOS, masih menahan gempuran juga dari tim NFT, masih melihat ke kiri, masih melihat ke kanan, mencari celah juga naik ke atas
atau apakah ini bakal resiko atau menjadi keuntungan bagi tim NFT. Kita bakal lihat dari Pala Gimpei masih menahan, masih mencari posisi juga, lempar smoke untuk coba nge-cover posisi juga sementara waktu. Yes, betul banget. Ikyar masih kena kondisinya, kita bakal lihat apakah dari NFT bakal menggunakan keunggulan jumlah mereka untuk mempressure ke arah tim Boom kali ini. Benar-benar sebuah boom. Granat dilemparkan ke arah NFT, satu orang knockdown, tapi ada sebuah reflect dilakukan lagi. Tapi utility kedua dari Boom ke arah NFT men-knockdown lagi satu player. Leo melakukan sebuah spray down ke arah Svavel. Svavel akan mulai maju ke arah depan karena sebuah smoke sudah dilemparkan. 2 melawan 3 saat ini antara NFT dan juga Boom Esport. Ya, kita bakal dipergerakan juga pelan-pelan. Pelan-pelan mulai ke depan. Kali ini Boom gak masih menahan posisi mereka, belum menemukan posisi di mana tim NFT bertahan. Tapi ini berada di ujung zona banget. Kalau ada tim-tim yang tahu ini fight di ujung zona, ditabrak ini langsung tempatnya mengambil keuntungan dari kedua tim ini yang masih clash. Ya betul banget, ini adalah sebuah ujung zona, sebuah choke point yang harus dimanfaatkan oleh kedua tim tentunya. Bahkan dari NFT masih ada 3 orang, 1 orang menjaga belakang, sudah mulai mengarah ke arah depan juga. Karena Boom ini adalah sebuah ancaman yang nyata, ancaman yang sangat dekat untuk bisa dihentaskan terlebih dahulu. Dan mereka mungkin bisa aman selepas ini. Namun fight masih terjadi, long fight masih shoulder pick masing-masing, belum ada utility lagi yang dilemparkan. Ya, sudah bakal lihat tim NFT masih bertahan juga dengan 3 anggota mereka. Boom juga di 3 anggota mereka masing-masing sudah miliki kill, tapi Alter Ego bakal join the fight, mengganggu Leo dan dipulangkan ke arah lobby juga. Boom tampaknya mendapatkan sedikit bala bantuan dari tim Alter Ego, dibantu dan akan dimajukan. Kali ini enggak, belum maju, dia nggak mau terlalu terbuka. Karena di belakang mereka masih ada tim nomor 15 yaitu tim Alter Ego yang pengen menggempur Boom juga, mengambil tempat dan keuntungan dari kedua tim ini. Betul banget, ini akan berbahaya banget tentunya bagi NFT terlebih lagi karena mereka tinggal menyisakan 2 player saja di belakang mereka, pas banget di belakang mereka Alter Ego. Dan benar banget dari Bob sudah mendapatkan 1 player dari NFT, menyisakan last man standing. Dan Alter Ego kalau teman-teman perhatikan tadi udah mulai bergerak ke arah rumah dewa. Betul, kita bakal dari tim Boom tampaknya harus bertemu lagi dengan 1 tim tambahan kah kali ini. Tim EVOS bakal pulang ke arah lobby, tapi Alter Ego bakal join the fight juga di mana Smith bakal tumbang. Sementara waktu ini kita bakal lihat dari pergerakan tim NFT, tampaknya masih menumbangkan Requiem juga. Smith tumbang, tinggal 2 pemain dari tim Alter Ego yang datang sebagai pelakor, malah ditumbangkan terlebih dahulu. Nggak mau diganggu. Wah, nggak mau diganggu antara Boom dan juga NFT tentunya. Svavel masih menjaga di bagian belakang dan Mas Gaga lebih memilih untuk reposition di belakang sebuah vehicle. Svavel melakukan sebuah granat, tidak kena sepertinya karena masih ada kendaraan yang menghalangi antara Mas Gaga dan player dari Boom Esport. Iya, sudah bakal dari tim Boom juga bakal maju ke depan pelan-pelan. Bakal coba untuk membersihkan area mereka. Zona pun kebanting lagi, mereka harus pindah kembali kali ini untuk tim Boom. Setelah fight, masih ada fight lagi yang harus mereka laksanakan. Dan kita bakal masuk ke circle ke-6 abis ini ya. Yes, betul banget. Dan di tempat lain, temennya Hold 2K. sendiri. Oke. Aduh, aimbot justru harus di knockdown. Dan bahkan dipulangkan ke lobby tadi ya dengan vehicle explosion sepertinya. Misalkan beberapa player terakhir. Ari dan di sini ada sebuah push. Alter Ego kembali lagi sebagaimana tadi diberikan informasi oleh Flow. Mereka yang push, mereka yang hold, sebentar saja langsung dihentaskan oleh Boom Esport. Betul, tapi kita ngomong-ngomong dihentaskan, banyak banget tim yang harus bergerak juga karena Circle sudah bergerak kali ini. Betul banget, Voin. Tadi ya sudah 1 player harus dipulangkan ke lobby karena sebuah mistake play yang dilakukan oleh salah satu teammate. Namun ada Bigtron Red Aliens yang lebih menjadi momok yang menyeramkan untuk menahan mereka untuk tidak bisa bergerak ke zona berikutnya. Iya, sudah beberapa tim juga sudah mulai fight di ujung circle dan what a nice bomb dari seorang Red Face. Hampir mendapatkan kill tambahan ke arah Voin, tapi tampaknya Nara yang dapetin ya. Nara yang dapetin mereka dan Voin tinggal 1 player yang tersisa, lemparan bom terus dilontarkan oleh Red Face. Hujan Red Zone buatan dari seorang Red Face berusaha mendapatkan kill ke arah Voin yang masih bertahan. Blueson mulai menghimpit juga, Red Face harus keluar, nggak mau tahan terlalu lama, spray down oleh Red Face. Tapi Red Face berhasil menangkan fighter dan bakal menambah jumlah kill sekaligus jumlah present point untuk timnya kali ini. Yes, betul banget, dan sebuah permainan yang sangat baik buat Red Face. And dia tidak mengarah ke arah perumahan, mengarah ke bagian lower ground dan mungkin masih selamat. Tapi RRQ benar-benar tersandwich, ada Nara dan juga Geek di depan dia. Benar-benar kesulitan saat ini untuk RRQ karena dia benar-benar tersandwich dengan 2 tim yang berdekatan satu sama lain. Betul, tapi kita bakal lihat dari tim Geek Fam harusnya mereka bisa nge-pressure tim RRQ terlebih dahulu. Jangan sampai membiarkan RRQ masuk dengan aman. Tapi di belakang RRQ juga masih ada tim Nara yang nge-pressure juga ke arah tim RRQ. Mas Gaga juga bakal pulang, tinggal 6 tim yang tersisa pada kali ini. Kita bakal lihat beberapa tim masih tersisa juga. Ion masih bertahan juga, tapi depan Ion ada tim nomor 10 yaitu kalau nggak salah ada tim BTR kah kali ini? Ya, BTR akan berdekatan, tapi ternyata ada sebuah push dari RRQ. 1 orang dari Geek sudah knockdown. Bubu di dalam sebuah broken shake masih bisa bertahan di sana dan knockdown bahkan. Misalkan Alvirlo, last man standing dari Geek. Masih ada, bahkan ada Boom juga yang menjaga dari bagian atas. Dan ini akan menjadi kesulitan bagi RRQ. Langsung saja 2 player dipulangkan. 1 masih knockdown. Misalkan Warung dan Maltway sebagai active player. Iya, kita bakal lihat dari Warung juga Maltway bakal bertahan. Tapi kita bakal lihat bakal pulang karena lobby top 4 kali ini. Untuk RRQ, Boom, BTR juga Nara. Nara tampaknya bertahan dengan 2 anggota mereka sampai akhir-akhir permainan kali ini. Ya, betul banget, sebuah small circle sekarang di zona ke-6 dihuni oleh 10 player dengan 4 tim berbeda. Sebuah granat dari Nara, knockdown ke Horizon. What a play dari Maybe di bagian ujung jalan lainnya.
Betul, kita bakal beberapa tim juga masih beradu-adu tembakan. Kali ini kita bakal lihat dari tim Boom. Harusnya mereka pengen enak, tapi zona tidak menguntungkan siapapun. Semua tim harus maju, semua tim harus bertahan, semua tim harus mencari posisi mereka. Ya betul banget, Bob sedang pelan tapi pasti maju ke depan. Di sana ada RRQ, di sana Warung masih menjaga sebuah baris sistem yang cukup baik, tapi Maltway ternyata lebih milih untuk front tadi. Bob sangat berani untuk maju ke depan, misalkan satu last man standing dari RRQ, ada sebuah spray down lagi. Maltway justru ter-take down. Voker dari bagian belakang juga membantu, begitupun Sevavel, dan RRQ harus finish di posisi keempat. Iya, sudah bakal kali ini pada pergerakan dari tim Boom juga. Harusnya pengen enak ya, mereka punya high ground terlebih dahulu, mereka bisa mengambil ujung-ujung high ground, melihat tim Naran juga Microboy bakal maju. Ini tinggal satu-satu. Harusnya ini Boom yang menang. Harusnya. Betul banget, dari posisi, dari manpower juga ya Flo ya. Mereka masih banyak. Jumlah anggota, posisi, menentukan prestasi. Betul, ditambah sekarang ya. Oh iya, udah beda. Iya. Tergantung, ini kayak soal tambahan. Betul, additional point lah Betul. ini ya. Kalau posisi menentukan prestasi, jumlah anggota juga menentukan. Iya, betul banget. Prestasi setinggi apa? Setinggi apa? Betul juga. Dan ya bahkan Boom juga diberikan Dewi Fortuna lagi berupa airdrop vest level 3 udah didapatkan lagi. Nara ternyata melakukan healing prom di bagian luar, menyisakan Microboy versus Boom Esport. Iya, sudah bakal kali ini pergerakan dari seorang Microboy akan bertahan melawan tim Boom. 3 anggota lawan 1 pemain doang. Apakah Boom dapat mensecure WC dan juga memaksimalkan jumlah poin yang mereka miliki pada hari ini? Kita bakal lihat dari tim Boom pelan-pelan nembak, belum menemukan targetnya, terus spray down ke arah Microboy yang ngumpet di balik smoke. Zone pun sudah mulai bergerak, Microboy harusnya bakal ketahuan dan yes, Microboy bakal tumbang dan winner chicken dinner untuk tim Boom Esport. Luar biasa sekali, serigala hitam menduduki sebuah high ground, langsung menembaki ke arah bawah karena memang